Bapakmu membuat perjanjian baru dengan makhluk itu, melanggar akad perjanjian. Awak nganggu banyu oyok le, gak ada jalan pulang. Tujuan akhir. Hey guys, apa kabar kalian hari ini? Semoga baik-baik saja ya guys. Di kesempatan kali ini Mimin akan membahas sebuah film seru lagi yang berjudul Diambang Kematian. Film ini berkisah tentang sebuah kisah nyata dari suatu keluarga pelaku pesugihan yang melakukan perjanjian dengan makhluk gaib peminta tumbal. Apa saja kejadian seram yang dilakukan makhluk gaib itu kepada keluarga ini nanti? Mari sama-sama kita lihat bersama. Sebelum lanjut mohon dukungannya untuk channel ini dengan cara subscribe dan like-nya ya guys. Gratis, terima kasih. Tak lupa Mimin doakan semoga kalian selalu diberikan rezeki yang melimpah. Siapkan cemilan dan posisi terena kalian. Dan tak perlu berlama-lama lagi, yuk langsung kita bahas alur ceritanya. Berlatar di tahun 2001 kita diperlihatkan dengan seorang anak perempuan yang bernama Nadia. Nadia mempunyai ayah yakni Suyatmo, kakak yang bernama Yoga, dan sang ibu Mirna yang sedang mengidap sebuah penyakit. Mereka di sana tinggal di sebuah rumah yang sedang direnovasi. Si ibu terlihat sangat memprihatinkan, kondisi kulit-kulitnya terlihat seperti membusuk dan bernanah. Terlihat di sini Nadia memberikan bubur kepada si ibu dan berujar kalau nanti malam tahun barunya itu kita rayain di rumah saja seperti biasanya, agar si ibu bisa sedikit terhibur. Lalu ketika Nadia mau menyuapi sang ibu, si ibu balik berujar kalau Nadia harus nurut sama sang ayah kalau Nadia mau selamat. Lalu kemudian tiba-tiba sang ibu memuntahkan darah dan Nadia seketika kaget, lalu dia pun memanggil ayah dan Yoga untuk menolong sang ibu. Kemudian si ayah setelah melihat kondisi sang ibu dia langsung pergi dari kamar itu sembari Yoga pun mengejar dan bertanya-tanya kenapa ayah tidak menolong ibu. Si ayah pun membuka sebuah pintu dan masuk ke dalam sana sendirian. Dia meminta tolong untuk tidak menyakiti sang istri. Setelah itu tiba ibu mereka menjadi baikan. Dan dikarenakan malam itu adalah malam tahun baru, mereka merayakannya dengan makan bersama. Mereka sangat bahagia melihat si ibu yang sudah baikan mereka makan bersama seperti keluarga bahagia umumnya. Jalan-jalan. Lalu si ibu pergi ke dapur sendirian yang kemudian disusul oleh Nadia yang mau mengambil air minum. Namun di sana dia melihat si ibu yang memasukkan kepalanya ke dalam air yang mendidih. Si ayah pun bergegas menolong si ibu, namun sayang semua kulitnya sudah melepuh dan habis termasak air. Mereka pun langsung membawa si ibu pergi ke rumah sakit. Dan film pun baru dimulai. 3 bulan kemudian setelah itu dari kematian si ibu, si ayah mempunyai usaha jual sembako. Dan tokonya itu sangat ramai pelanggan, bahkan pelanggan dari toko sebelah tiba-tiba pindah ke tokonya si ayah. Ya. Oh iya bener Pak, sekarang pada borongnya di sini Pak. Sementara itu di rumah banyak orang-orang yang sedang merenovasi rumah mereka. Di sini Nadia menemui Yoga untuk membantu mengerjakan PR-nya, namun Yoga malah melamun. Di tempat itu dia merasa aneh kepada sang ayah karena bekas darah dari si ibu itu malah dipasang keramik, bukannya cukup dilap saja darahnya akan hilang. Namun Nadia di sini mencoba meyakinkan Yoga untuk tidak berprasangka buruk kepada si ayah. Kemudian Yoga melihat ada keramik yang bergeser sendiri. Lalu Yoga pun melihat lebih dalam dan tiba-tiba
Lalu kemudian pada saat mereka makan malam Yoga marah kepada sang ayah karena Yoga mengira kalau sang ayah itu yang membuat ibu meninggal dan karena ibu tidak bahagia makanya dia jadi menyudahi diri. Mendengar itu si ayah pun menampar Yoga dengan sangat keras dan itu membuat hati Yoga semakin terluka. Nadia tidak bisa berbuat apa-apa karena dia tidak tahu harus membela siapa apalagi dia hanya seorang perempuan. Mereka berdua sangat kangen dengan sosok ibu mereka. Pada saat tengah malam Yoga pergi keluar karena dia mendengar suara sang ibu yang memanggil-manggil namanya. Hingga Yoga akhirnya tiba di dapur dan melihat sosok sang ibu. Ibu? Setelah itu Yoga pun bersembunyi karena ada si ayah yang datang untuk mengambil sajam. Yoga pun kemudian mengikuti si ayah itu hingga si ayah masuk ke ruangan yang sering dikunci oleh si ayah dengan membawa seekor kambing hitam ke ruangan itu. Yoga tentu penasaran apa yang akan dilakukan oleh sang ayah. Dia pun mengintip si ayah lewat lubang kunci pintu dan dia melihat sesuatu yang sangat mengerikan yang terjadi di ruangan itu. Sene pun lalu beralih ke 9 tahun kemudian. Di sini Nadia sedang mengobati lukanya Yoga. Setelah kejadian itu Yoga menjadi orang yang penyendiri dan pendiam. Jika ada masalah dia tidak pernah lagi melibatkan Nadia dan si ayah. Tanpa Nadia ketahui kalau Yoga itu sudah mengetahui rahasia dari ayah mereka. Selama 9 tahun ini Yoga tidak memberitahu Nadia karena Nadia waktu itu masih sangat kecil dan takutnya Nadia trauma takut melihat semua itu. Namun karena sekarang Nadia sudah remaja Yoga pun berencana untuk memberitahu rahasia sang ayah itu kepada Nadia dan Nadia harus melihatnya secara langsung. Malam itu adalah jadwal ayah untuk kembali melakukan ritual itu dan Yoga mengajak Nadia untuk melihatnya dengan matanya sendiri. Kemudian ayah pun keluar untuk menguburkan kepala kambing itu. Nadia yang tak tahan melihat semua itu membuat dia pun bertanya maksud dari ritual itu. Mereka berdua bertanya tentang apa yang dilakukan oleh ayah mereka. Yoga pun mulai yakin kalau ibu mati itu adalah dikarenakan sang ayah. Karena ayah melakukan persembahan setan itu dan yang harusnya mati itu adalah ayah. Ayah pun menjawab kalau memang yang pantas mati itu adalah dirinya. Sang ayah itu dulunya merupakan pekerja yang miskin dan mereka berdua tinggal di rumah yang sudah hampir roboh. Oleh karena itu mereka berdua melakukan ritual setan itu untuk diberikan kemakmuran hidup kepada mereka. Dengan syarat kepala kambing hitam setiap tahunnya. Dan setelah mendapatkan kekayaan yang berlimpah setan itu pun datang lagi untuk mengambil Yoga yang waktu itu masih kecil. Ibu tentu tidak mau kalau itu semua terjadi. Ibu rela untuk menggantikan Yoga sebagai tumbalnya hingga ibu pun ditumbalkan atas permintaan dari setan itu. Setelah melakukan itu Yoga pun melihat sosok makhluk tinggi dengan mata melotot dan mulut terbuka lebar. Nadia tidak melihat sosok itu, hanya Yoga sendiri yang melihatnya. Besoknya ketika Nadia sedang sekolah dia melakukan riset tentang pesugihan dan ritual kambing. Tanpa dia sadar guru malah menghubungkan proyektornya ke komputer milik Nadia hingga semua orang di sana menertawakannya karena Nadia malah meriset tentang ritual kambing. Akhirnya Nadia menjadi bahan bulian para murid dan oleh karena itu dia memilih pergi ke perpustakaan untuk menyendiri. Namun di sana dia bertemu dengan Bastala, seorang murid penjaga perpustakaan. Bastala sangat tahu kalau Nadia itu lagi butuh waktu untuk sendiri hingga dia memberikan ruang kepada Nadia dan Bastala rela untuk menjaga pintu kalau ada orang yang mau masuk. Nggak usah dijaga pintunya.
Kemudian sepulangnya dari sekolah, listrik di rumahnya itu belum bisa diperbaiki. Si tukang mengatakan kalau semuanya itu baik-baik saja, tidak ada saklar ataupun kabel yang rusak. Kemudian singkat cerita, malam pun tiba. Nadia mencoba menghubungi Yoga karena Nadia sendirian di rumah. Lalu setelah itu Nadia pun pergi ke rumah tetangga untuk menumpang telepon. Dan di sana dia melihat kalau keluarga itu sedang makan kambing yang dikasih oleh sang ayah. Rasa kambing loh yang bapak kamu kasih. Yoga pun akhirnya pulang ke rumah. Dia tidak tahu kalau Nadia sedang ada di rumah tetangganya. Yoga pun mencari-cari Nadia hingga dia menemukan Nadia yang sedang berdiri di kamar mandi. Lalu setelah itu kemudian datang si ayah dengan membawa seekor kambing hitam. Dia berniat untuk melakukan pertumbalan itu lagi karena kalau itu tidak dilakukan maka akan jadi malapetaka buat mereka. Si ayah meminta maaf kepada anak-anaknya, dia tidak mau ada korban lagi setelah kematian ibu mereka. Nadia menyampaikan pesan terakhir sang ibu, yaitu mereka harus menurut sama ayah kalau hidup mereka mau selamat. Mendengar hal itu Yoga pun akhirnya sadar kalau apa yang selama ini ayah lakukan adalah demi keselamatan mereka berdua. Mereka kemudian mencincang daging kambing itu lalu mereka membagikan daging itu ke tetangga mereka. Dengan hati penuh perasaan bersalah dan penyesalan mereka terpaksa melakukan itu semua hanya untuk keselamatan hidup mereka sendiri. 6 bulan kemudian hidup mereka terlihat berjalan seperti biasanya, tidak ada gangguan dan pekerjaan sang ayah lancar-lancar saja. Mereka berdua sangat kangen kepada sosok sang ibu yang telah berani berkorban untuk hidup mereka. Malam itu adalah malam tahun baru, mereka bakar-bakar bersama untuk merayakan tahun baru. Namun karena Yoga kedinginan dia pun pergi ke dalam untuk mengambil jaket. Tapi dia malah didatangi oleh setan sembahan sang ayah. Panggil. Setan itu membanting Yoga berkali-kali hingga Yoga pun akhirnya wafat pada saat malam itu juga. Yoga pun kemudian digotong untuk segera dimakamkan. Si ayah berterima kasih kepada para warga karena telah datang ke rumahnya. Namun si ayah kemudian menyuruh mereka semua untuk pulang ke rumah masing-masing. Karena takutnya para warga jadi penasaran apa yang terjadi kepada Yoga. Lalu ketika Nadia mau menutup pintu, dia akhirnya bisa melihat sosok yang ada di rumahnya. Dia pun menutup mata dan telinga sama seperti yang sering dilakukan oleh Yoga. Beberapa hari kemudian setelah itu di toko terlihat banyak sekali pelanggan yang datang. Namun ayah sadar kalau itu semua ada bayarannya. Dia sadar kalau setan itu masih meminta tumbal nyawa manusia. Setelah istrinya mati 10 tahun yang lalu dan sekarang malah Yoga yang ikut menjadi korban juga. Di tempat lain Nadia kepergok meminum obat antidepresi oleh Bastala. Bastala sering melihat Nadia seperti orang yang sedang ketakutan dan bertanya sebenarnya apa yang Nadia takuti. Bastala tidak tega, semua orang di sekolah selalu menertawakan Nadia dan Nadia sering dianggap aneh oleh mereka. Namun Bastala tidak melihat Nadia sebagai orang yang aneh, Bastala melihat Nadia sebagai orang yang perlu pertolongan. Oleh karena itu Bastala siap mendengarkan semua curahan hatinya Nadia. Namun Nadia terlihat belum siap untuk bercerita. Bastala pun kemudian menyuruh Nadia untuk menuliskan saja semuanya di sebuah buku. Ke dalam buku.
Malam harinya ketika Nadia lagi menulis, dia mendengar suara bisikan dari ruangan sebelah. Dan ketika dicek ternyata itu adalah setan yang mencabik-cabik tubuh Yoga. Setelah kejadian itu Nadia pun mengalami luka cakar di lengannya. Nadia sangat ketakutan karena bisa jadi dia juga akan menjadi tumbal selanjutnya. Karena sebelumnya juga Yoga punya luka yang sama seperti Nadia. Lalu setelah itu si ayah pun membawa Nadia ke sebuah tempat yang jauh dari kota. Hingga malam pun tiba, mereka sedang berada di tengah hutan. Tiba-tiba ada orang berada di depan mereka hingga mereka pun mengalami kecelakaan. Mata telinga ketika mereka datang. Pak. Kemudian Nadia pun terbangun di sebuah rumah dan mendengar si ayah sedang berbicara dengan seseorang. Yang ternyata itu adalah seorang dukun yang dulunya mempertemukan si ayah dengan setan itu. Si ayah meminta tolong untuk melepas semua perjanjiannya, namun dukun itu tidak bisa melakukannya. Karena sekarang itu sudah menjadi urusan si ayah dengan setan itu. Kenapa foto mereka yang lain bersih? Itu muncul dengan sendirinya. Bapak melanggar apa? Cukup kepala kambing hitam. Nggak tahu. Kan keluargamu habis. Dan di sini terungkap kenapa setan itu meminta tumbal manusia, ternyata karena si ayah telah melanggar akad perjanjian. Awalnya setan itu akan memberikan harta yang cukup dengan imbalan kepala kambing hitam tiap tahunnya. Namun si ayah malah meminta lebih hingga si setan itu ingin nyawa manusia sebagai gantinya setiap 10 tahun sekali. Kematian si ibu dan Yoga itu adalah ulah sang ayah sendiri yang tidak dia sadari. Itu menjadi kesalahan yang fatal buat si ayah. Dia pun menghancurkan semua sembahannya dan dia menjual semua barang-barang di rumahnya, juga mobil serta toko sembakonya. Dia ingin mencari jalan keluar atas kesalahannya di masa lalu. Sebagian hasil dari semua itu dia sumbangkan ke berbagai yayasan dan rumah itu juga rencananya akan dia jual. Si ayah sudah tidak peduli lagi dengan hartanya, dia kini akan mencari jalan keluar agar Nadia bisa selamat. Singkat cerita, mereka berdua melakukan sebuah perjalanan untuk mencari pertolongan. Si ayah berniat untuk datang ke para dukun di seluruh pulau Jawa. Dia melakukan itu untuk menyelamatkan putrinya. Namun tidak ada satupun orang yang mau menolong mereka. Sudah bertahun-tahun mereka berkelana, yang diharapkan hanyalah satu, yaitu keajaiban. Ayah sangat menyesal atas apa yang telah dia perbuat. Bahkan dalam mimpi pun ayah tidak pernah menemukan ketenangan. Sedangkan di depan Nadia dia menunjukkan bahwa dia itu kuat dan mampu menyelamatkan Nadia. Dan hingga 9 tahun kemudian mereka bertemu dengan seorang dukun buta yang memberikan penjelasan kepada mereka. Kalau yang si ayah lakukan itu tidak pernah ada jalan pulang, yang ada hanya tujuan akhir. Yang artinya si ayah tidak bisa menghentikan kematian Nadia. Pada saat pergantian tahun Nadia akan menjadi tumbal seperti sang ibu dan juga sang kakak, tidak ada yang bisa menolong Nadia. 12. Ayah pun tak bisa terima dengan kenyataan tersebut. Namun Nadia menerima semua itu karena sudah lelah dan capek, lebih baik menerima ajalnya saja.
Dia senang bisa menghabiskan waktu bersama sang ayah dan kini dia sangat sayang kepada sang ayah. Itu karena ayah telah mau berusaha untuk memperbaiki kesalahannya walaupun akhirnya Nadia harus menjadi tumbal juga. Nadia bertemu dengan Bastala dan berterima kasih kepadanya lalu dia memberikan bukunya kepada Bastala. Buku itu adalah semua curahan dari hati Nadia. Oh, Bapak lihat. Dan pada malam harinya Nadia meminta tidak ingin sang ayah melihat dirinya nanti. Karena Nadia tidak mau sang ayah menyaksikan dia tersiksa, dia hanya ingin sendiri saja di akhir hidupnya. Mereka berdua pun tidak sanggup menahan air mata karena malam itu adalah malam perpisahan mereka berdua. Si ibu Yoga dan Nadia menjadi tumbal atas perbuatan sang ayah. Di akhir film rumah itu kini tidak terisi lagi oleh siapapun kecuali si ayah yang hatinya kosong penuh dengan penyesalan. Dia tidak pernah menyangka kalau perbuatannya itu bisa menghancurkan hidupnya dengan tragis. Jauh di dalam hati dia hanya ingin membahagiakan keluarganya dan ingin selalu melihat mereka tersenyum. Dan film pun sudah berakhir. Bapakmu membuat perjanjian baru dengan makhluk. Bagaimana menurut kalian untuk film ini? Tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar. Kesimpulannya, keluarga adalah harta paling berharga yang tak pernah bisa dinilai dengan angka berapapun jumlahnya. Sesungguhnya hanya orang merugi yang mau menukar keluarga mereka dengan harta. Sebelumnya terima kasih sudah menonton, semoga kalian selalu diberikan rezeki yang melimpah. Tidak lupa Mimin ingatkan untuk bantu channel ini dengan cara subscribe dan like-nya. Mohon maaf bila ada salah kata dan penyampaian cerita. See you next time ya guys.